Halo, good morning. Good morning, everybody. Morning, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Masih semangat ya? Masih. Pagi-pagi harus semangat. Oke, sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu. Minta tolong Abi untuk memimpin doa. Ya, Bu. Mari teman-teman sebelum kita memulai kuliah kita, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Abi. Oke, baik, masih beberapa teman belum hadir, tidak apa-apa. Kita akan langsung membahas terkait dengan statistika deskriptif. Yang kemarin filenya sudah saya kirim, sudah dibaca belum? Sudah sedikit, Bu. Sudah, Bu. Kok cuma sedikit? Ya semua. Iya, belum semuanya. Padahal udah dari Senin loh ngirimnya. Oke, kita bahas ini sama-sama ya. Sudah terlihat belum di layar kalian? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau yang kalian ketahui tentang statistika deskriptif apa saja? Tentang pengumpulan data, Bu. Pengumpulan data, terus? Ada discrete, continue, Discrete, continue. Ada tabel, Bu. Tabel, oke. Nah, kita cek satu-satu ya nanti apa saja yang ada dalam statistika deskriptif. Tapi sebelumnya, nah, kalian perlu tahu dulu apa itu statistika. Kan kalian sering dengar kan, ada statistik, ada statistika. Ternyata cuma beda satu huruf itu beda makna. Yang pertama statistika. Statistika itu adalah ilmu. Jadi kalau kuliah apa? Statistika, karena mempelajari ilmu. Nah, ilmu tentang apa? Ilmu yang pelajari perencanaan dan percobaan, pengumpulan data, dan kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisis, serta menginterpretasi suatu data dan menarik kesimpulan tentang populasinya berdasarkan informasi sampel. Wah, panjang banget ya. Intinya apa? Kalau disuruh meringkas apa? Berarti ilmu yang pelajari tentang mengumpulkan data, menyajikan, menginterpretasikan, menarik kesimpulan. Iya. Pokoknya kan kalau kita ingat urut-urutannya apa? Oh, pertama mengumpulkan data dulu. Setelah dikumpulkan diapakan? Disajikan. Setelah disajikan diinterpretasi. Diinterpretasi itu maksudnya apa? Diberi makna. Jadi kalau udah disajikan dimaknai, lalu bisa juga selanjutnya menarik kesimpulan. Kalau itu data sampel, nah, bisa menarik kesimpulan atau generalisasi untuk populasi. Ingatnya gitu aja. Kalau statistika, oh ngumpulin data, menyajikan, interpretasi, kesimpulan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ternyata statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensia. Nah, mungkin yang sudah kalian pelajari di SMA atau SMK mungkin itu ada deskriptif. Jadi di SMA atau di sekolah dulu kan ada min, median, modus toh, rata-rata, median, sama modus. Nah, itu nanti masuknya ke deskriptif. Kalau inferensia itu yang menyimpulkan uji hipotesis. Di SMA sudah belum? Belum, Bu. Nah, belum ada kan? Ya, Bu. Di SMA itu yang ditekankan lebih ke yang ini, deskriptif. Gitu. Nah, kita lihat masing-masing. Kalau statistika deskriptif, itu ilmu yang
mempelajari perencanaan dan percobaan, pengumpulan data yang kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisis, serta menginterpretasikan suatu data. Jadi ini tadi sebenarnya hampir sama dengan pengertian statistik, hanya saja dia berhenti pada menginterpretasi. Jadi bedanya di sini nanti. Kalau yang deskriptif itu hanya sampai interpretasi. Jadi setelah dikumpulkan, disajikan, dimaknai, sudah berhenti sampai situ. Kalau deskriptif. Sedangkan kalau inferensi ya, ilmu yang pelajari proses penarikan kesimpulan. Jadi dia lebih ke sini. Penarikan kesimpulan terkait karakter suatu populasi berdasarkan informasi sampel yang diambil dari populasi. Jadi ada proses menyimpulkan kalau inferensi ya. Kalau deskriptif hanya sampai interpretasi. Bedanya itu. Terlalu cepat nggak penjelasan saya? Pas, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke, sip. Nanti kalau ada yang nggak jelas, boleh langsung tanya ya. Nah, terus di dalam statistika itu juga ada istilah variabel. Variabel itu apa? Variable is a characteristic that varies from one person or thing to another. Jadi, variabel itu terkait dengan karakteristik. Variabel dibagi jadi beberapa lagi, ada kualitatif variabel dan kuantitatif variabel. Kemudian juga ada discrete variabel dan continue. Nah, kemudian ada juga istilah data. Data pun sama, ada data kualitatif, ada data kuantitatif, ada data diskrit, dan ada data continue. Nah, bedanya data dan variabel apa? Kalau data itu value-nya atau nilainya. Sedangkan kalau variabel itu sebenarnya penamaannya, karakteristik atau penamaan. Nah, mungkin contoh yang lebih memperjelas, misalnya golongan darah. Golongan darah orang itu dibagi menjadi 4 tipe, A, B, AB, atau 0 sebenarnya ya dalam biologi, tapi kita seringnya menyebutnya O kan, golongan darahnya apa? O, gitu. Nah, what kind of data you can receive when you are told your blood type? Jadi, kan ada 4 jenis golongan darah. Nah, golongan darah itu disebut variabelnya. Karena dia tidak mengandung angka, maka kualitatif variabel. Jadi golongan darah blood type itu adalah kualitatif variabel. Because it is non-numerical, tidak mengandung angka. Therefore, your blood type is qualitative data. Nah, jadi kalau golongan darah itu adalah variabelnya, tapi kalau misalnya golongan darah saya A, berarti A itu adalah kualitatif data. Sudah jelas bedanya? Jadi kalau yang dari contoh sini, kita bisa lihat bahwa kalau golongan darah itu adalah variabel, tapi kalau A, misalnya golongan darah saya itu data. Kalau Marcel, golongan darahnya apa? O, Bu. Oh, oke. Oh, Marcel O. O itu juga data. Kalau Ripka apa? B, Bu. Hah? B. B. Oh, B. Oke, B ya. Oh, pas beda-beda semua. Sali apa? Saya A, Bu. Oke, A juga ternyata. Nah, masing-masing ini disebut data. Tapi kalau golongan darah itu variabel. Sudah jelas bedanya? Jelas, Bu. Yep. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi kan jenis data dibagi menjadi 2. Data kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu disebut juga numerik karena mengandung angka. Sedangkan kalau kualitatif itu kategorial. Gitu. Kemudian nanti data numerik, data kuantitatif dibagi 2 lagi. Jadi
discrete dan continue. Nah, apa itu? Kita lihat. Kalau data kuantitatif adalah data yang terdiri dari bilangan, namanya kuantitatif. Berarti dia terdiri dari bilangan yang merepresentasikan hasil dari suatu perhitungan atau pengukuran. Jadi bilangan tapi yang dari perhitungan atau pengukuran. Misalnya data umur. Kalau umur itu kan biasanya dalam tahun. Kemudian berat badan, tinggi badan, nilai ujian. Jadi untuk memperoleh angkanya itu kan perlu perhitungan atau pengukuran. Kalau umur ya perlu dihitung. Oh, dari lahir tahun berapa, sekarang tahun berapa, dihitung umurnya. Berat ditimbang. Tinggi badan diukur pakai meteran. Nilai ujian perlu tes, ya kan? Nah, sedangkan kalau data discrete adalah data yang terdiri dari elemen berhingga atau tak berhingga, tetapi terbilang atau countable. Jadi terbilang. Contohnya banyaknya telur. Telur itu kan bisa dihitung kan? 1, 2, 3. Gitu. Kemudian pekerja, banyaknya pekerja, orang yang bekerja kan bisa dihitung. Banyaknya kecelakaan selama setahun, itu juga kalau kalian ke kantor polisi bisa tanya berapa sudah dihitung. Bedanya kalau data kontinu adalah data yang terdiri dari tak hingga bilangan yang dihasilkan dari banyak kemungkinan nilai sesuai dengan beberapa skala kontinu yang mencakup rentang nilai tanpa ada jarak atau lompatan. Nah, kuncinya kalau kontinu, namanya kontinu itu kan berlanjut, jadi tanpa ada jarak atau lompatan. Misalnya apa? Contohnya adalah banyaknya susu yang dihasilkan sapi dalam waktu 1 bulan. Nah, banyaknya susu itu kan dalam satuan liter. Oh, misalnya sebulan itu 500 liter kayak gitu. Oh, 400,5 liter kayak gitu. Jadi bisa mengandung koma kalau yang kontinu ini. Kemudian jarak antara rumah dengan kantor masing-masing karyawan. Atau boleh juga jarak antara rumah mahasiswa dengan kampus Sanata Dharma. Nah, kan mesti beda-beda kan. Oh, ada yang jaraknya cuma 20 kilo. Oh, ada yang cuma 5 kilo. Yang luar pulau bisa beribu-ribu kilo gitu kan. Dan bisa pakai koma kan. Oh, misalnya punya saya 41,5 kilo ke kampus Paingan misalnya. Oh, Marcel rumahnya cuma di Sleman, jadi cuma 10 kilo dari kampus Paingan. Oh, Sali misalnya letaknya di dekat Keraton Jogja. Berarti kalau ke kampus Paingan sekitar misal 15 kilo, misalnya seperti itu. Jadi kalau kontinu itu tidak ada jeda atau lompatan dan bisa mengandung koma. Dan biasanya dia pakai macam-macam nanti pengukurannya gitu. Nah, contoh lain adalah kecepatan sepeda motor yang melaju. Kalau kecepatan, Marcel rata-rata kalau pakai motor kecepatannya berapa? 45, Bu. 45, mosok? Oh. Lebih keselamatan, Bu. Oh, demi keselamatan. Kalau Abi berapa, Bi? Bu, bisa diulang dari CT, Bu, buang ingus, Bu. Kalau kamu naik motor, rata-rata kecepatannya berapa? Tergantung, Bu. Tergantung situasi dan kondisi. Nah, ya kira-kira, wes. Kalau lagi Kira-kira buru-buru berapa? 180-an, Bu. 80 sampai 100, Bu. Oh, 180 sampai 100. 80 sampai 100, Bu. Oh, 80 sampai 100. Kalau lagi nyantai? Kalau lagi nyantai ya paling 50, 60, Bu. 50, 60. Andika? Kalau naik motor kecepatan berapa? 70, Bu. 70. Immanuel? Naik motor kecepatanmu berapa? 60. 60. Sabina? Iya, Bu. Naik motor kecepatan berapa, Sabina?
45, Bu. Ada yang 100, ada yang 45, ada yang 60, ada yang 80 gitu. Boleh nggak kalau kecepatannya pakai koma? Boleh. Boleh. Tapi kan karena kita lihatnya hanya speedometer, jadi kita nggak sampai detail ke komanya gitu ya. Itu contoh data continue. Nah, kemudian kalau data kualitatif apa? Kualitatif itu adalah data yang terdiri dari elemen yang merepresentasikan label atau kategori. Jadi di sini ada label atau kategori dan tidak merepresentasikan hasil perhitungan atau pengukuran. Misalnya apa? Ada hobi mahasiswa. Nah, itu kan berupa kategori toh. Franciscus, hobimu apa? Kalau dalam olahraga sih sepak bola, Bu. Sepak bola. Oke. Vincent. Vincent? Nim 64 Vincent kan panggilannya siapa ya? Iya, Bu. Ya, hobimu apa? Kalau dalam olahraga futsal, Bu. Futsal ya, sepak bola berarti ya. Tapi lapangan kecil ya. Deus. Apa hobimu? Game, Bu. Apa? Game. Oh, game. Ya, punya game. Moses. Sama, Bu, tuh, Bu. Jason. Bisa tidur, Bu. Oh, hobinya tidur. Tidur itu kebutuhan ya, bukan hobi. Oh, Oke. bulu tangkis, Bu. Oke, badminton atau bulu tangkis. Jadi itu kan macam-macam dan merupakan kategori. Warna kesukaan. Nah, banyak sekali. Jenis kendaraan. Ada apa saja? Kalau jenis berarti ada mobil, motor, truk, bis, dan lain-lainnya. Kemudian ada jenis kelamin laki-laki perempuan, ada nomor punggung pemain sepak bola. Nah, ini nomor punggung. Nomor punggung itu memang ada bilangannya kan? Atau ada angkanya ya, nomor punggung. Favoritmu sepak bola, nomor punggungnya berapa tadi? Siapa? Yang suka sepak bola tadi? 27. Oh, 27. Siapa 27 pemainnya? Francis. Victorinus, Bu. Siapa? Victorinus. Nggak tahu aku itu. Pokoknya nomor 27. 27 itu kan sebenarnya mengandung angka, tapi dia tidak menunjukkan pengukuran karena ini nomor punggung tadi. Untuk mendapatkan nomor 27 kan tidak perlu diukur apakah diukur tingginya atau beratnya enggak kan, tapi dia hanya dilabeli, oh kamu nomor punggung 27. Oh ada yang suka nomor 17 misalnya. Oh ada yang suka nomor punggung 10 kayak gitu. Jadi walaupun ada angkanya, tapi di sini angka tidak menunjukkan pengukuran, tapi hanya kategori atau label saja. Itu bedanya kualitatif dan kuantitatif. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi ada data yang dibagi menjadi kuali dan kuanti, sekarang ada statistika. Statistika itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu parameter dan statistik. Parameter itu apa? Parameter itu adalah karakteristik dari suatu populasi. Jadi, misalnya ada mean, proporsi, dan varians. Kalau pada populasi rata-rata itu dituliskannya sebagai simbol ini, mu. Seperti M, tapi dia Latin gitu ya, mu. Bacanya mu. Dia itu rata-rata. Tapi kalau dalam sampel,
rata-rata sampel kita pakainya X bar. X ada garis atasnya. Jadi itu bedanya. Istilahnya kalau di populasi itu disebut parameter, kalau dalam sampel itu disebut statistik. Nah, kalau proporsi hampir sama di sini, proporsi di populasi itu P. Kalau proporsi di sampel pakai topi. Nyebutnya P topi. Jadi ada ininya. Kemudian variansi kalau di populasi itu pakai sigma. Ini bacanya sigma ya. Sigma kuadrat, sedangkan kalau variasi di sampel itu S kuadrat. Jadi beda simbol. Jadi kalau misalnya besok kalian menghitung rata-rata, nah itu jangan sampai salah. Kalau rata-rata di sampel ya kalian harus tulisnya X bar, bukan mu. Kalau mu ya salah. Kalau mu itu kan melambangkan yang populasi. Misalnya seperti itu. Jadi kalian harus tahu penggunaan kapan menulis X bar, kapan menulis mu. Jadi sama-sama menghitung rata-rata, tapi beda simbol penulisan. Oke. Kemudian kita lanjutkan ada skala pengukuran. Skala pengukuran itu dibagi menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita mulai dari nominal. Nominal itu apa? Skala nominal merupakan skala pengukuran bersifat dengan sifat lambang bilangan yang terdapat pada skala itu menunjukkan kategori atau label. Jadi kalau nominal itu nanti ada angkanya, tapi dia hanya sebagai kategori atau label. Kemudian operasi ada jumlah kurang kali bagi, itu tidak punya makna, have no meaning, tidak bermakna kalau dalam skala nominal ini. Nah, contohnya apa? Contohnya misal kalian ngisi biodata. Kadang dalam pengisian itu boleh sih ditulis laki-laki perempuan, tapi dalam pengumpulan data atau di Excel kita lebih mudah kan pakai pelabelan ya, misal laki-laki 0, perempuan 1, atau biasanya boleh disingkat laki-laki L atau perempuan perempuan P gitu. Tapi kan boleh juga pakai angka 01 atau warna rambut. Misalnya ada coklat, kemudian hitam, blonde, gray, others. Kalau misalnya di chat. Di sini ada yang warna rambutnya coklat. Jason, Bu. Jason. Oh iya. Biasanya kan mahasiswa itu sering gonta-ganti warna rambut ya. Entah kenapa, mungkin karena ada kebebasan. Di SMA kan nggak boleh ya, di sekolah lah, di SMK, SMA nggak boleh dicat. Sedangkan kalau kuliah kan seperti ada kebebasan, jadi mahasiswa itu coba-coba cat rambut gitu. Nah, warna rambut ini bisa juga dilabeli pakai angka. Kalau coklat 0, hitam 1 misalnya. Blonde 2, grey, abu-abu itu 4, others 5. Jadi kalau ada warnanya biru, ungu, nah itu skor 5. Tapi ini bukan melambangkan skor ya. Tapi ini hanya label saja, dimisalkan. Gitu. Jadi kan kalau dioperasikan tidak ada maknanya. 1 tambah 2 apa? Nggak ada maknanya. Nah, berikutnya adalah skala ordinal. Ordinal kalau kalian ingatnya dari kata order. Order itu apa? Urutan. Skala ordinal merupakan skala pengukuran dengan sifat bilangan yang terdapat pada skala itu tidak hanya menunjukkan kategori, tetapi juga suatu urutan. Misalnya ada less than, kurang dari, greater than, lebih dari, stronger than, lebih kuat, misalnya faster than, lebih cepat, will now have meaning. Jadi
punya arti. Jadi misalnya ditanya mana yang lebih cepat, mana yang lebih besar, itu bisa. Tapi arithmetic operation, operasi aritmatik misalnya tambah kurang kali bagi itu juga masih belum berarti, belum punya arti. Misalnya di sini ada social class in an ordinal scale because we can categorize person to the category upper class, middle class, atau lower class. Nah, misalnya ini dalam kehidupan sosial. Di sosial masyarakat, kita kan bisa mengkategorikan, oh masyarakat ini termasuk masyarakat kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah misalnya. Pemerintah kan biasanya menentukan misal yang dapat bantuan dari pemerintah berupa uang, itu yang kelas masyarakat yang ekonominya kelas bawah. Itu misalnya. Nah, in ordinal variable, the distance between category does not have meaning. Jadi jarak, distance itu kan jarak antar kelas itu tidak punya arti. Jadi kita tidak tahu, misalnya kan ada kelas tinggi, kelas menengah, kelas rendah. Nah, jarak antara kelas tinggi dengan kelas rendah itu nggak tahu berapa, jadi nggak bisa terus dikurangi gitu. Itu. Kemudian contoh lain dari skala ordinal ini adalah course grade atau nilai mata kuliah. A college professor assign grade A, B, C, D, or F. Jadi kalau di nilai mata kuliah itu kan berupa angka, walaupun sebenarnya berupa huruf, walaupun sebenarnya dari bilangan diinterpretasikan ke huruf. Tapi kan yang dilihat di transkrip nilai itu ABC-nya. Nah, this grade can be arranged in order, but we can determine the difference between the grades. Jadi kita bisa tahu kalau dapat nilai A, B, C, D, mana yang paling bagus? A, Bu. A. B sama C bagus mana? B, Bu. B, Bu. B, oke. Jadi kita tahu, oh lebih bagus yang mana, lebih tinggi yang mana. Tapi kita tidak bisa menentukan selisihnya. Kalau B dikurang C itu berapa sih? Nggak tahu kan? Walaupun kita tahu B itu lebih besar dari C. Hal ini maka disebut skala ordinal. Bisa ditunjukkan urutannya, tapi kita tetap tidak tahu selisihnya berapa. Gitu. Kemudian berikutnya skala interval. Kalau interval itu merupakan pengukuran dengan sifat bahwa bilangan yang terdapat pada skala itu tidak hanya menunjukkan kategori atau urutan, tetapi juga jarak antar lambang tersebut sama dan tetap, atau dengan kata lain suatu unit ada satuan unit dan tidak mempunyai nol mutlak. Wah, ini agak bingung ya. Jadi kalau interval itu lebih tinggi dari ordinal tadi. Kalau ordinal hanya urutan. Nah, kalau interval itu kita bisa menghitung jaraknya atau selisihnya. Tapi dia tidak punya nol mutlak. Nah, ini tidak punya nol mutlak itu gimana ya? Nah, kita lihat contohnya. Contohnya adalah temperatur atau suhu. Temperature is an interval scale because the distance between 30 degree, harusnya ada derajat ya, and 40 degrees Celsius in the same as distance between 70 degrees and 80 degrees Celsius. Jadi dalam suhu kita tahu jarak atau selisih antara 30 derajat dan 10 derajat itu berapa selisihnya? 70. Selisih antara 30 dan 40. 10, Bu. 10. Ya. Selisihnya 10 derajat kan. Nah, selisih antara 70 dan 80 juga sama. 10 derajat, Bu. Jadi kita bisa menentukan selisihnya kan. Tapi, however, there is no natural starting point. Tapi dalam suhu kita tidak tahu. Mulainya dari mana sih suhu itu? Mulainya dari angka berapa? 0 derajat? Enggak, ternyata 0 derajat itu bukan
starting point, bukan mulainya. Karena ada suhu negatif kan? Misalnya Iya, Bu. sekarang, ya misalnya di Seoul sekarang lagi musim dingin. Nah, musim dingin itu bisa mencapai negatif 23 derajat gitu. Jadi bukan mulainya dari 0. Dan juga 0 itu bukan berarti artinya tidak ada suhu. Nah, itulah kenapa dalam interval itu istilahnya nolnya nggak mutlak gitu loh. Tidak ada 0 mutlak. Karena bukan berarti 0 itu tidak ada suhu. Masih ada kan suhu di bawah 0 gitu. Contoh lain selain suhu itu adalah tahun. Kita tahu sekarang tahun 2021. Kalian lahir tahun berapa? Rata-rata tahun berapa? 2002. 2002, Bu. 2015, Bu. 2015 kalau udah kuliah. Sekitar 2002, berarti 19 tahun ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah tahun itu dimulai dari 0? Yang artinya berarti tahun ke-0 itu tidak ada waktu. Enggak kan? Tidak, Bu. Ya, jadi kalau masalah tahun itu nanti ada penanggalan ya, ada kalender Masehi dan sebelum Masehi gitu kan. Jadi tidak ada istilah tahun ke-0 yang artinya tahun mulai gitu, enggak. Nah, itulah yang disebut dengan skala interval. Nah, dalam skala interval tapi bisa tetap ada operasi jumlah kurang kali bagi. Misal mau tahu umurnya Paul. Nah, mau tahu umur Paul kan harus tahu lahirnya tahun berapa? 2002. Sekarang 2021. Berarti tinggal dikurangi 2021 dikurangi 2002. Kan seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut skala rasio. Rasio merupakan skala pengukuran dengan sifat bahwa lambang bilangan pada skala itu menunjukkan kategori urutan jarak tetapi juga punya nol mutlak. Nah, di sini punya nol mutlak. Dan juga operasinya punya arti. Contohnya apa? Contohnya adalah tinggi badan. Tinggi badan itu apa? Nolnya mutlak nggak? Kalau tingginya 0 berarti kan sebenarnya nggak ada tinggi gitu ya. Atau kalau jarak rumahmu ke kampus itu 0 ya, berarti nggak ada jarak gitu. Nah, jadi nolnya itu mutlak. Gitu. Nah, di sini ada ringkasannya. Rasio itu apa? Interval, ordinal, dan nominal. Kemudian ada contohnya. Sekarang ini ada 10 jenis. Nah, kalian sekarang tentukan 1 sampai 10 itu termasuk jenis yang mana? Skala rasio, interval, ordinal, atau nominal. Oke, saya beri waktu 10 menit. Silakan dipikirkan, nanti saya tanya satu persatu. Oke.
Halo? Sudah selesai? Belum, Bu. Ini pilih salah satuan. Kalau bisa sih semua. Kan hanya menentukan mana yang interval atau termasuk interval, nominal, ordinal, atau rasio. Sampai nomor berapa? Oke, baik. Sambil kita bahas ya. Saya yakin kalau nomor awal-awal kalian sudah. Nah, saya ingin mendengar suara suster. Nomor 1, suster. Suster Agatha. Halo? Suster, bisa mendengar suara saya? Iya, Bu. Ya. Nomor 1 menurut suster termasuk dalam skala apa, suster? Skala ordinal, Bu. Kenapa? Karena apa tuh ya? Karena apa? Karena apa, suster? Oke, sepertinya agak sibuk di sana, banyak suara ya. Oke, saya ingin mendengar pendapat lain dari Kevin Maget. Menurut Kevin, nomor 1 itu termasuk apa, Vin? Menurut saya rasio, Bu. Oh, ini Delvin. Oke, nggak apa-apa. Tadi saya panggil Kevin, tapi Delvin yang menjawab. Oke. Menurut Delvin rasio, kenapa Delvin? Kenapa, Delvin? Halo? Delvin?
Karena menurut saya kan kalau pakai token listrik itu Bu, sampai 0 kan sudah habis. Berarti 0 nilai mutlak. Oke. Bagus, terima kasih. Benar ya jawaban Delvin. Jadi nomor 1 itu termasuk rasio. Kalau nomor 2, Raka. Jenis film termasuk dalam apa? Skala apa? Raka. Raka? Bu, interval. Interval. Kenapa? Soalnya apa ya? Ada poin-poinnya itu loh, Bu. Ada poin-poinnya. Apa? Drama, komedi gitu? Iya, betul, Bu. Oh, oke. Christian Wibi. Iya, Bu. Kalau menurut kamu apa? Yang nomor berapa, Bu? Nomor 2. Nomor 2 menurut saya nominal, Ibu. Nominal, kenapa? Karena merupakan skala pengukuran dengan sifat lambang bilangan yang terdapat pada skala itu menunjukkan kategori atau tabel. Oke. Jadi ini jenis film itu hanya kategori kan? Ada film drama, komedi, horor, romantik, dan lain-lain. Jadi ini lebih tepatnya adalah skala nominal. Jadi hanya dibagi saja, Raka. Tidak ada apa? Bilangannya kan? Jadi ini jenis film itu termasuk nominal. Oke, sekarang lanjut nomor 3. Petrus Krishna. Ya, Bu. Menurutmu apa nomor 3? Ordinal, Bu. Kenapa, Pet? Karena itu kan urutan dari 0 sampai 5. Kita bisa mengurutkan, tapi tidak ada jarak yang jelas gitu ya. Bagus, terima kasih. Baik, Bu. Oke, benar. Ini ordinal. Nomor 4, suhu ruangan. Yayu. Iya, Bu. Nah, nomor 4 apa yuk? Interval, Bu. Interval. Kenapa? Karena suhu kan nggak punya 0 mutlak. Oke. Interval. Betul, terima kasih yuk. Nomor 5, tahun pembuatan mobil. Naurah. Naurah Veronica. Iya, Bu. Menurutmu apa? Nomor 5. Naurah? Ordinal, Bu. Ordinal, kenapa? Karena pada skala itu tidak hanya menunjukkan kategori, tetapi suatu urutan atau order, Bu. Oke, menurut Naurah ordinal ya. Sekarang kalau menurut Febiola. Menurut Ola apa? Ola. Tidak ada? Oke, baik. Maria Febrianti. Kalau menurut saya itu interval, Bu. Kenapa? Karena kan itu merupakan suatu pengukuran. Bilangan yang terdapat pada skala, tapi tidak hanya menunjukkan kategori, tetapi juga jarak. Jaraknya ada ya. Kan Iya.
kita bisa menentukan mobil mana yang lebih baru, mana yang lama. Tapi nolnya tidak mutlak, ya kan? Iya. Kan oke, berarti interval. Terima kasih Maria. Nomor 6, skor ujian matematika. Cornelius Reno. Cornelius Reno. Cornelius. Oke, tidak ada. Ignatius Sandi. Sandi. Menurut saya rasio. Rasio. Kenapa, San? Karena mengandung skor, Bu. Nilai. Oke. Angka. Nilai. Angka. Terus kalau nolnya gimana? Mutlak nggak? Nolnya tidak mutlak, Bu. Oh, oke. Kalau nilai ujiannya 0 artinya apa sih? Kamu misal dapat nilai ujian 0 artinya? Gagal. Ya, oke, gagal. Atau jawabanmu salah semua kan? Ya, Bu. Ya, berarti mutlak. Oh. Jelas gitu loh. Oh, 0 itu berarti artinya jawabannya salah semua. Oke, berarti nolnya mutlak. Sehingga skor ujian matematika itu lebih tepatnya adalah rasio karena nolnya mutlak. Terima kasih, San. Oke, berikutnya Paul, nomor 7. Paul ada? Ada, Bu. Ya, nomor 7 apa? Skor basketball game atau skor basket. Itu masuknya kemana? Paul? Menurut saya ordinal, Bu. Kenapa? Karena itu menunjukkan tidak hanya menunjukkan kategori, tapi juga suatu urutan. Oke, terima kasih. Coba Dandi. Dandi? Mutlak, Bu. Mutlak. Apa itu mutlak? Kan pilihannya, pilihannya itu nominal, ordinal, rasio, nominal, ordinal, interval, atau rasio, kok mutlak? Menurut kamu apa, Dan? Oh, interval, Bu. Kenapa, Dandi? Kenapa interval? Soalnya pengukuran. Pengukuran, oke, ada pengukurannya ya. Tapi mungkin nggak kalau skor basket itu 0, Dan? Mungkin sih, Bu. Kenapa? Kan Karena 0 itu artinya apa kalau di basket? Kenapa, Dandi? rasio nih, Bu. Rasio. 0 itu artinya
pemain tidak bisa memasukkan ke ring lawan gitu kan. Iya. Kalau 0 iya, berarti ada dan mutlak. Maka basketball game itu skornya termasuk rasio. Oke, berikutnya Junaidi. Iya, Bu. Oke, menurutmu kalau tes IQ apa? Skor tes IQ? Menurut saya ordinal, Bu. Oke, kenapa? Karena ada masuk kategori, Bu. Oh, kategori. Oke, Cesar Mika nomor 8. Ya, Bu. Kalau menurutmu apa nomor 8? 8 saya ordinal. Oke, kenapa ordinal? Karena ada masuk kategori dalam tes IQ. Ada kategori, oke. Saya ingin dengar pendapat lain dari Victorinus Suluh Cahyadi. Ya, Bu. Menurutmu gimana? Rasio, Bu. Rasio, kenapa? Karena nilainya mutlak, Bu. Dari 0 sampai sekian. Oke. Dari sampai 100-an berapa gitu ya? Ya, Bu. Oke. Pernah tes? Pernah, Bu. Pernah, oke. Hanya saja, apa artinya IQ-nya 0? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Kurang tahu, Bu. Ada yang jawab ada yang enggak. Gimana, IQ, Pak? tes IQ nggak mungkin ada 0, Bu. Minimal 1, Bu. Enggak 1 ya? Enggak 1 juga sih, Bu. Misalnya tergantung soalnya. Biasa kan ada ABC. Jadi tes Iya. IQ itu bertingkatan, Bu. Jadi tidak ada yang istilahnya IQ-nya 0 tuh enggak ada. Karena minimal tuh puluhan kok, pakai puluhan, 60-an atau berapa itu memang ada tingkatannya sih. Misalnya ada IQ rata-rata, berarti antara 100 sampai 110 apa ya. Terus ada 110 sampai 120 itu di atas rata-rata misalnya. Terus nanti ada genius, excellent. Terus di bawahnya ada yang lain-lain. Nah, tapi dia 0-nya tidak mutlak. 0 itu bukan berarti terus nggak punya kecerdasan, nggak. Berarti itu termasuk interval karena 0-nya tidak mutlak. Oke. Nomor 9. Siapa lagi yang belum saya sebut? Siapa? Hampir semua sudah ya? Oh, Franciscus coba. Udah tapi ya. Untuk nomor 9 tuh nominal, Bu. Kenapa? Karena pengukurannya bersifat lambang dengan skala yang menunjukkan kategori tersebut, Bu. Jadi hanya label atau kategori lulus tidak lulus ya hasil tesnya, maka dia nominal, betul. Nah, yang terakhir nomor 10, ukuran sepatu. Siapa yang mau jawab? Bebas deh. Saya belum ditanya, Bu. Oh ya. Siapa ini? Saya bareng-bareng. Saya, Bu. Siapa? Marcel, Bu. Marcel ya, nomor 10 Marcel. Kalau menurut saya, Bu, interval, Bu. Kenapa? Karena kan nggak ada ukuran sepatu 0, Bu. Nggak ada ukuran sepatu 0. Oke. Terus? Izin menyampaikan, Bu. Ya, Abi. Maksud dari nilai 0 itu mutlak. Jadi misalnya kalau 145 masih dia nggak mutlak. Itu cuma perumpamaan kan, Bu? 145 maksudnya apa, Bi? Misalnya ukuran sepatunya ukuran 42, Bu. Masa nggak mutlak? Ya, kebesaran ke 100. Itu jadi menurut saya sih rasio, Bu. Oh, menurut Abi rasio. Ya, jadi mutlak.
Kan itu cuma perumpamaan. Sebagai nol itu sebagai perumpamaan. Oke. Jadi menurut Marcel tadi interval ya, Sel? Ya, Bu. Marcel interval, Abi rasio. Ada yang menjawab lain? Rasio juga, Bu. Rasio juga. Ripka punya jawaban sama? Interval. Interval. Beda sih, Bu. Oke, interval. Jason? Sama, Bu. Sama. Leonardo? Leonardo, iya Leo ya. Interval, Bu. Leo interval. Kalau Leonard yang 48 itu siapa panggilannya? Leon, Bu. Oh, Leon. Aldi, Bu. Wah. Apa menurutmu? Interval, Bu. Interval. Jadi jawabannya antara interval dan rasio ya? Ada yang jawab interval dan rasio. Oke. Ukuran sepatumu apa sih? Nah, ada yang 42. Yang paling kecil berapa? Kalau orang dewasa 36 ya? Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Salah kayaknya saya, Bu. Kan kalau orang dewasa ukurannya mulai dari 36 sampai 42. Mungkin ada yang 43 juga ya. Kalau ukurannya besar. Kalau anak-anak itu dari 25. Dari 20 ada sih 20, 21, 23, 24, 25 gitu. Ada nggak sih ukuran sepatu 0? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada kan? Berarti apa? Nggak ada, Bu. Interval, Bu. Interval. Izin bertanya, Bu. Mentang-mentang nggak ada 0 terus interval. Ya, siapa yang tanya tadi? Kan kata mereka interval, Bu. Saya tadi cari di internet, Bu. Bahwa data rasio tuh yang mempunyai 0 mutlak. Contohnya berat badan, tinggi badan. Iya, Kan betul. mutlak gitu, Bu. Ya, mutlak. Nah, Bu. Terus? Berarti kalau ukuran sepatu itu termasuk mutlak, Bu. Oh. Apa? Jawabannya apa? Ordinal. Salah. Rasio, Bu. Soalnya ukuran. Iya. Jawabannya ordinal, Yan. Oke. Pengukuran, Yan. Kenapa Ordinal, Yan. ordinal? Kamu tuh jangan melampaui gurunya, ya. Iya, Yan. Ordinal, Yan. Sebentar, saya Ordinal, Yan. jelaskan. Kenapa Nggak lihat tadi, Bu. Nggak lihat. Kenapa ordinal? Karena dia menunjukkan urutan. Oh, kalau ukuran Abi tadi, ukuran sepatu Abi 42. Sedangkan misalnya Sali ukurannya 38. Lebih besar mana? Saya, Bu. Lebih besar 42 kan? Lebih besar Abi. Kita bisa menentukan urutan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Tapi selisihnya, selisihnya berapa? 8 gitu. Cuman apa ya, itu sekedar urutan, jadi tidak bermakna gitu. Misalnya, kalau 38 tambah 42 itu apa? 80 nggak ada maknanya kan? Karena itu hanya ukuran sepatu, hanya urutan saja, ordinal gitu. Kalau interval itu harus ada maknanya loh kalau dijumlah. Misalnya suhu. Suhu di ruangan ini misalnya tadinya 31, sekarang menjadi 23. Berarti selisihnya 7 derajat. Berkurang 7 derajat. Ada maknanya. Atau tadinya suhunya 25, sekarang jadi 30. Bertambah 5 derajat. Gitu. Tambah kurangnya tuh jelas. Apa ada maknanya? Kalau ukuran sepatu ditambah ukuran sepatu Abi, ditambah sepatu Sali, terus apa gitu? Nggak ada maknanya. Itulah kenapa dia ordinal, nggak sampai interval. Gitu. Walaupun memang nolnya tidak mutlak, oke, tapi ternyata operasinya tidak bermakna, maka dia ordinal saja. Terima kasih, sudah tidak berdebat lagi ya. Bu, saya salah, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang gini. Tadi terus kalian jadi bingung mutlak sama nggak mutlak ya. Maksudnya mutlak itu bukan bilangannya mutlak atau tidak ya, tapi di sini adalah nolnya. Nolnya, 0 itu mutlak atau tidak. Maksudnya mutlak itu apa?
Misal dalam suhu. Tadi suhu 0 itu apakah artinya suhu itu mulai dari 0? Enggak. Suhu itu bisa negatif, maka 0-nya tidak mutlak. Tapi kalau ulangan, nilai ulangan, 0 itu artinya apa? 0 itu artinya dia salah semua, tidak bisa menjawab, maka nilainya 0. Oh, berarti mutlak. Jelas gitu loh. Kita bisa menjelaskan 0 itu artinya apa. Terus kalau misalnya jarak rumah Abi dengan Junaidi itu 0 km, artinya apa? Ya nggak ada jarak, mereka serumah misalnya. Gitu. Misalnya Lobi. Memang serumah. Memang serumah, Bu. Oh gitu ya, baiklah. Oke, dari sini ada pertanyaan enggak? Belum? Boleh lanjut? Masih banyak nih. Boleh, Bu. Oke, sekarang ada istilah frekuensi. Frekuensi adalah, atau distribusi frekuensi adalah qualitative data is listing of the distinct value and their frequencies. Kalau penjelasannya panjang ya. Frekuensi itu berarti apa? Banyaknya atau jumlah. Nah, yang bisa dilakukan apa? Melis atau mendata dulu. Nah, paling gampang pakai contoh. Misalnya di sini adalah data tentang partai politik yang dipilih oleh 40 siswa. Jadi kalau ditanya kamu milih partai apa? Oh, aku pilih Demokratik. Oh, aku pilih Republik. Ada yang jawab lainnya. Nah, terus di data itu seperti ini, ada 40 siswa. Nah, kalian diminta untuk menyajikan data ini dalam bentuk frekuensi. Kalau bentuknya seperti ini kan susah ya. Kalau Abi tak tanya yang Demokratik berapa, Bi? Kan harus ngitung kan. Oh, ini 1, 2, 3, 4 gitu. Harus meneliti satu persatu. Susah, makanya kita pakai frekuensi supaya nanti lebih mudah dibaca. Caranya gimana? Ya tetap kalau pertama kali harus ngitung satu-satu. Nah, biasanya pakai turus kalau istilahnya. Kalian pernah pakai ini? Kalau dalam bahasa Pernah, Bu. Ya. Pernah. Nah, kalau pemilihan pilkada itu kan kalian petugas KPU. Nah, petugas TPS itu kan pakai ini ya, pakai turus. Ini setiap satu ini 5, sehingga gampang nanti. Oh, kalau Demokratik ini ada 13, karena ini 10 tambah 3. Kalau Republik ada 18. Lainnya yang memilih ada 9. Jadi gampang, menentukan frekuensi. Frekuensi itu boleh juga disingkat sebagai F. Nah, terus artinya apa? Kalau disuruh menginterpretasikan, artinya dari 40 siswa, 13 orang itu memilih Demokrat, 18 memilih Republik, dan 9 memilih lainnya. Gampang toh? Jadi tinggal lihat frekuensinya berapa. Kalau sekarang diminta misalnya kelas ini tadi ukuran sepatu Marcel berapa, kemudian Paul berapa, dan seterusnya. Nah, nanti bisa di-list juga. Oh, frekuensinya kelihatan, yang ukurannya 40 berapa orang, yang ukurannya 38 berapa, gitu. Kemudian ada istilah frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu adalah listing of the distant value and the relative frequency. Jadi relatif frekuensi itu artinya frekuensi setiap kelas atau kategori dibagi banyaknya observasi. Jadi misalnya ini tadi ada Demokratik 13, Republik 18, dan lainnya 9, jumlahnya kan ada 40. Nah, frekuensi relatif itu nanti masing-masing ini dibagi 40. Nah, sebagai contoh untuk yang Demokrat. Demokrat tadi ada 13. Berarti 13 per 40. Hasilnya 0,325. Nah,
Terus berikutnya lagi, kalau republik berapa? Oh, 18. Di sini dicontohkan 18 per 40 itu berapa? 0,450. Lainnya 9 per 40. 0,225. Nah, frekuensi relatif ini boleh pakai koma, boleh pakai desimal, boleh juga pakai persen. Kalau mau jadi persen gimana? Tinggal rumusnya ini dikali 100%. Nah, kalau pakai yang koma atau desimal itu jumlahnya di sini kalau dijumlah paling besar 1. Kalau pakai persen berarti paling besar berapa? Jumlahnya 100%. Kalau ketemu kalian 101% berarti ngitungnya ada yang salah. Gitu. Lalu setelah ketemu frekuensi relatif, maknanya apa? Oh, di sini kita dari tabel ini kita bisa memberi makna bahwa 32,5% siswa memilih Demokrat. Jadi kalau ini dalam bentuk koma bisa diubah ke persen. Oh, 32,5% dalam memilih Demokrat. Oh, 45% siswa memilih Republik. Oh, 22,5% memilih partai yang lain. Jadi tergantung kebutuhan, boleh dalam persen, boleh dalam desimal atau koma. Kemudian ada muncul istilah lain, frekuensi kumulatif. Kumulatif itu apa? Kalau IPK itu apa? Indeks prestasi kumulatif. Apa artinya? Kumulatif. Untuk keseluruhan. Oke, keseluruhan atau gabungan, ya kan? Dari semester 1 IPS-nya berapa? Indeks prestasi semester. Kemudian semester 2 berapa? Nah, gabungannya itu disebut IPK. Nah, di sini saya mencontohkan ada IPK dan frekuensi. Misalnya ini IPK mahasiswa dan ini frekuensi. Nggak apa-apa sebagai contoh yang IPK-nya 2,3 ada 3 orang dan seterusnya yang IPK-nya 3 ada 4 orang. Nah, lalu saya membuat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu dibagi menjadi 2, bisa frekuensi kumulatif kurang dari, jadi ini kurang dari ya, sebenarnya itu seperti ini. Atau lebih dari. Nah, sekarang kita mulai yang kurang dari. Kan kita tahu kalau 2,3 itu hasilnya, frekuensinya 3, maka kurang darinya tetap 3. Lalu kalau 2,5 frekuensinya 2. Nah, FK-nya itu kok bisa 5 dari mana? Dari 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi ini tambah ini. Lalu berikutnya untuk 2,6 hasilnya 10. 10 dari mana? 5 tambah 5. Hasilnya 10. Lalu berikutnya berarti yang ini 10 tambah 6. 23 dari 16 tambah 7. Lalu 26 dari 23 tambah 3. Berikutnya 30 itu dari 26 tambah 4. Jadi nanti di sini adalah 30 itu jumlah dari semuanya. Kalau ini dijumlah pasti hasilnya adalah ada 30 mahasiswa misalnya. Nah, terus sekarang dari sini kita interpretasikan. Misalnya ditanya, Sabina, berapa yang mendapat IPK kurang dari 2,75? 18. 18. Dari mana Sabina? Dari yang tabel paling atas, Bu. Yang tabel? Paling atas.
Paling atas ini. Kok bisa 18? 3, 5, 10. 3, 5, 10. Nah, oke. Jadi, saya ulangi. Kan ini berapa yang mendapat IPK kurang dari 2,75. 2,75 itu di pada? Di sini kan? 2,75. Antara 2,7 dan 2,8. Nah, yang kurang dari 2,75 kan berarti termasuk 2,5 ini, termasuk 2,7 kan? Berarti ini kan? Kita bisa langsung nyebut yang ini. Kenapa? Kok tidak perlu menjumlahkan lah? 16 ini kan sudah jumlahan dari 3 tambah 2 tambah 5 tambah 6. Itu hasilnya 16. Oke, sekarang Andika. Berapa mahasiswa yang mendapat IPK kurang dari 2,9? Berapa, Andika? (16), Bu. Oke, yang kurang dari 2,9 yang mana? 16 ini. Kan 2,9 ini. 2,8 kurang dari 2,9 enggak, Andika? Kurang, Bu. Iya, berarti ini masuk kan? Iya, Bu. Nah, harusnya bukan 16 tapi 23. Oke. Jadi fungsinya itu ya. Oke. Sekarang kalau yang satunya, frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau tadi kurang dari, itu jumlahnya dari atas ke bawah. Sebentar ya. Laptopnya lowbat. Nah, kalau yang kurang, yang frekuensi kumulatif lebih dari itu jumlahnya dari bawah. Dari bawah tuh gimana? Kalau tadi kan saya dari 3 tambah 2 gitu. Kalau sekarang, kalau frekuensi kumulatif lebih dari, itu kita mulai dari bawah. Jadi yang diisi yang paling bawah dulu. Kalau frekuensi kan sudah diisi, kemudian kita mulai dari FK. Kalau yang pertama 4, berarti di sini tetap 4. Kemudian berikutnya 4 tambah 3, berapa? Hasilnya 7. Lalu untuk dapat berikutnya, 7 tambah 7, 14. Berikutnya lagi, berarti 14 tambah 6, 20. Berikutnya 20 tambah 5, 25. Berikutnya lagi, 25 tambah 2, 27. Berikutnya 27 tambah 3, 30. Jadi ngisinya kalau yang lebih dari bawah ke atas. Lalu interpretasinya lain. Kalau tadi kan ditanya, berapa yang IPK kurang dari? Kalau sekarang, berapa yang mendapat IPK lebih dari? Yang lebih dari 2,8 berapa? Lebih dari 2,8 berarti mulainya ini. 7. Kita tidak usah menjumlahkan lagi 3 tambah 4. Udah ada di sini 7. Sekarang saya mau tanya ke Immanuel. Yang mendapat IPK lebih dari 2,6 berapa, Immanuel? Lebih dari 2,6 tuh 6. 20, Bu. Betul, 20. Yang ini. Sip. Satu lagi, saya ingin tanya ke Yuk. Yang dapat IPK lebih dari 2,5 berapa, Yuk? 25, Bu. Oh, pintar. Sip. 25. Nah, jadi udah jelas semua ya. Frekuensi kumulatif ini memudahkan kita untuk melihat mana yang
kurang dari atau mana yang lebih dari, tergantung frekuensi kumulatif yang dicari. Jadi nggak usah jumlah lagi, yang lebih dari 2,5 harus 5 tambah 6 tambah 7 tambah 3 tambah 4 karena udah ada. Gitu. Jadi dalam statistik ini tujuannya adalah memudahkan. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian data. Penyajian data yang kalian tahu apa saja? Selain diagram lingkaran ada? Tabel, Diagram Bu. batang, Bu. Oke, tabel, diagram batang, diagram lingkaran, terus? Histogram. Histogram. Diagram Venn. Diagram Venn beda, itu di himpunan. Ini di statistika. Ada lagi? Diagram garis, ogive. Sebenarnya banyak lagi. Ya. Sekarang kita akan belajar dulu yang diagram lingkaran. Kalian pernah bikin diagram lingkaran belum? Pernah, Bu, waktu SD. Oh, waktu SD malahan. Lupa, Bu. Lupa. Oke. Nah, diagram lingkaran atau istilah bahasa Inggrisnya adalah pie chart. Is a disk lingkaran divide into wedge shape pieces proportional to the relative frequency of the qualitative data. Jadi diagram lingkaran itu diartikan sebagai lingkaran yang dibagi menjadi bentuk tertentu yang proporsional sesuai dengan frekuensinya. Nah, caranya gimana? Sebagai contoh, tadi ada data tentang pemilihan partai tadi ya. Ada Demokrat, Republik, sama lainnya. Nah, tadi kan sudah dibentuk frekuensi relatif. Kalau ini dalam bentuk koma, bisa juga dalam bentuk persen. Kalau persen tinggal komanya digeser ke belakang 2. Jadi ini 32,5, ini 45. Kita tulis ya, 32,5, ini 45, 22,5%. Nah, lalu dijadikan diagram lingkaran. Kalau secara manual itu maksudnya kalian nulis, menggambar sendiri, kalian harus menentukan berapa derajatnya, ya kan? Karena pakai busur. Cara menentukan derajatnya gimana? Misalnya Demokrat. Kan ada 32,5%, ya kan? Berarti 32,5 per 100 kali 360 derajat. Coba dicari berapa hasilnya. Boleh pakai kalkulator. Berapa? -117, Bu. Betul. 117 derajat. Derajat. Kalau Republik berapa? Berarti 45 per 100 kali 360 derajat. Berapa? 162, Bu. 162. Nah, kalau sisanya atau others? 22,5 per 100 kali 360 derajat. Berapa? 81. 81, Bu. Oke, 81. Kok tadi ada yang 90? Nah, kok persen? Sorry, salah ini. Derajat ya. Bentar, tak hapus dulu. Oke. Ini derajat. Oke, jadi kalau kalian gambar manual pakai busur, itu berarti pertama, ini mau hapus kok nggak bisa.
Oh, ini nggak bisa dihapus. Oke, kalau mau pakai busur tinggal pakai, aduh, kedouble ya. Tinggal pakai lingkaran terus dicari busur 170. Di sini berarti 162 derajat. Demokrat tadi 117 derajat. Yang others 81 derajat. Itu kalau pakai manual. Kalau pakai Excel gimana? Pakai Excel. Saya yakin kalian udah mahir. Dikit, Bu. Nah, misalnya ini ya, udah tak tulis. Kelihatan nggak? Belum, Bu, belum. Masih loading. Udah, Bu, udah kelihatan. Oke. Di sini ada partai. Kemudian ada F itu frekuensi ya. Nah, terus saya mau bikin pie chart atau diagram lingkaran. Caranya gimana? Tinggal di blok, terus insert, terus pilih yang lingkaran. Nah, ada bentuk macam-macam. Nah, misalnya saya pilih yang sederhana ini. Nah, sudah kelihatan lingkarannya? Udah, Bu. Nah, tapi kan Sudah, Bu. di sini nggak ada persennya. Nah, tinggal ditambahkan di quick layout. Mau pilih yang mana? Misalnya, kalau pakai persen ini boleh. Mau judulnya diganti, silahkan. Misalnya seperti ini. Jadi ada keterangannya warna ya. Nah, hanya di sini dia pakai pembulatan, ya kan? Nggak pakai koma. Derajatnya di sini ada 32 derajat, 45 sama 23. Atau mau dalam bentuk bukan derajat juga bisa. Misalnya di sini jumlah lainnya 9, demokrasi 13, republik 18. Nah, tinggal kalian percantik sendiri diagramnya, pakai judul, pakai keterangan misalnya. Dan lain-lain. Gitu. Kalau pakai Excel gampang, tinggal di blok, insert, terus diagram lingkaran. Gitu. Oke. Nah, lalu saya kembali lagi ke PPT. Sudah? Selain diagram Belum, Bu. Oh iya, belum. Belum muncul, Bu. Udah, Bu, udah. Nah, selain diagram lingkaran kan ada diagram batang. Contohnya ini sudah diubah ke diagram batang. Nah, sekarang ada 2 soal latihan. Yang soal pertama ini menunjukkan jurusan yang diambil oleh mahasiswa. Ada BUS. BUS itu bukan bis ya. BUS itu artinya jurusan bisnis. ING itu artinya engineering atau teknik and applied science. Dan ada LIB atau liberal arts and science. Jadi jurusan ada bisnis, teknik, atau seni, liberal arts. Nah, kalian diminta untuk menentukan distribusi frekuensinya gimana, frekuensi relatifnya gimana, diagram lingkaran, dan diagram batang. Yang kedua juga sama. Di sini ada istilah FR, SO. FR itu freshman, baru lulus. Sophomore itu tahun kedua. Kemudian ada junior dan senior. Nah, kalian juga diminta untuk menentukan frekuensinya, kemudian frekuensi relatif, diagram lingkaran, dan diagram batang. Nah, ini silakan dikerjakan. Karena waktunya sudah habis, jadi dikerjakan di luar jam kuliah. Kemudian boleh ngerjakannya pakai Excel ya. Nanti hasilnya dikumpulkan di LMS.
2 hari cukup ya? Atau minggu depan? Minggu depan deh. Minggu depan, Bu. Minggu depan, Bu. Minggu depan, Bu. Minggu depan, Bu. Minggu Tugasnya depan, sudah Bu. banyak ini, Bu. Oke. Tugasnya banyak. Oke, kalau minggu depan sekalian yang ini PR-nya yang histogram. Yang di slide terakhir. Di slide terakhir itu juga ada data penggunaan kuota mahasiswa diminta untuk menentukan data berkelompok yang lebar kelasnya 10, tabel, dan histogram. Nah, nanti dicoba sendiri dulu. Besok kita bahas yang nggak bisa. Pakai Excel, Bu. Iya, pakai Excel. Bu, Ya, saya ingin bertanya, Bu. boleh. Untuk tugasnya itu disertakan nggak, Bu, dengan apa telinya tadi itu, Bu, yang batang-batang 1, 2, 3, 4, 5, yang di slide yang untuk tabel distribusi frekuensi, Bu. Yang ini, Bu, yang kelewatan. Ini. Enggak, Bu. Yang mana yang disertakan? Bu, yang kayak orang katanya- hitung suara di menghitung, TPS, ya, Bu. Kayak gitu, Bu. Yang hitungan saya ini. Bukan, Bu, kayak ada kayak batang-batang yang kayak ngitung suara di TPS itu, Bu. Oh, Ya, Bu. Turus. Lupa namanya, Bu. ini. Turus, Bu, ya, turus. Ya, Bu. Itu disertakan tuh kayak, Bu. Atau nggak usah? Nggak usah, nggak apa-apa, langsung frekuensi. Nanti kalau untuk diagram lingkaran sama yang lainnya itu nanti buat Excel lalu copy ke Word, ya, Bu. Boleh. Di Excel langsung dikumpulkan juga nggak apa-apa. Kalau di copy ke Word bisa kan, Bu? Bisa di copy ke Word juga. Ya, Bu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, sama-sama. Gitu ya tugasnya. Jadi biar kalian praktek langsung. Kalau cuma mendengar teori dari saya, itu nanti mudah lupa. Tapi kalau praktek langsung membuat, nah semoga nanti terus bisa ingat terus. Gitu ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, sudah lebih 9 menit. Maka kuliah hari ini saya akhiri. Minggu depan kita akan melanjutkan materi lagi tentang ukuran pemusatan data. Jadi ada min, median, modus, rata-rata, median, dan modus. Silakan dipelajari ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.